Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Presiden AS Donald Trump umumkan rencananya untuk menerapkan tarif balasan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan AS. Bagaimana dampaknya ke Indonesia, dan berikut kita simak informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Virginia Gunawan, jurnalis VOA. Presiden AS Donald Trump umumkan rencana penetapan reciprocal tariff atau tarif timbal balik ke negara-negara yang mengenakan bea masuk bagi produk AS. For purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Gedung Putih mulai melakukan negosiasi dengan sejumlah negara guna meletakkan dasar penerapan tarif, meski rinciannya masih dalam proses finalisasi, menurut Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS. There's going to be a lot more action on it today. We even started to have negotiations with other countries early this morning. I was doing that. Saat ini AS menerapkan rata-rata 2% tarif pada impor barang industri non-pertanian menurut perwakilan dagang AS. Ekonom melihat tarif timbal balik ini akan berdampak pada penetapan suku bunga acuan AS. The foreign tariffs are not inflationary for the U.S., but they do hurt U.S. exporters. It's going to be very tricky for the Fed to set interest rates in that world because these are shocks we don't normally see. So it'll be tricky for them to figure out what is going to be the effect of the retaliation, the tariffs, and then their retaliation on the U.S. economy. Very uncertain. A difficult job for the Fed. Memo Presiden ini bersifat tak mengikat dan butuh riset serta negosiasi lanjutan sebelum diimplementasikan. Belum ada jadwal pasti kapan tarif akan resmi diberlakukan. Sebelumnya, Trump umumkan keputusan untuk menetapkan tarif 25% untuk semua impor produk baja dan aluminium yang akan dimulai pada bulan Maret. Tarif ini akan berdampak pada pemasok baja utama Amerika Serikat seperti Kanada, juga Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan juga Jerman. Kanada juga mengekspor aluminium ke pasar Amerika. Analis menilai rencana tarif timbal balik ini akan bisa jadi pisau bermata dua bagi Amerika Serikat. Pada akhirnya negara-negara berkembang ini bisa jadi ke another scenario, bukan tarifnya turun, malah higher tariff terhadap Amerika Serikat dan secara diskriminatif, ya. Tapi kemudian mengundang China untuk masuk, gitu kan? Karena mereka melihat bahwa ya China merupakan sejawatnya yang juga sama-sama diberikan ancaman dagang ya oleh Trump. Di sisi lain, gaya kepemimpinan Trump yang dinilai lebih transaksional akan bisa jadi peluang bagi Indonesia. Karena kan gayanya Trump adalah gaya bilateral, bukan multilateral ya. Pastinya Indonesia pasti juga akan mendapatkan peluang untuk kemudian didekati juga ya, baik itu dari sisi POV yang negatif maupun positif. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat 5,4% dibanding tahun 2023, menurut perwakilan dagang AS. KBRI Washington menyatakan pemerintah Indonesia dan AS terus melakukan pembahasan untuk meningkatkan perdagangan dua arah antara kedua negara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Utama akan segera kembali.